Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Nur Azizah, nomor absen 2 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan ekonomi Islam yang berkaitan dengan jual beli dan qiyas. Peta konsep ekonomi Islam yang berkaitan dengan jual beli dan qiyas. Di sini saya akan membahas tentang pengertian jual beli dan qiyas, hukum jual beli dan qiyas, tujuan jual beli dan qiyas, dalil Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan jual beli dan qiyas, kemudian rukun jual beli, serta syarat atau jenis qiyas. Yang pertama yang akan saya bahas adalah jual beli. Pengertian. Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari dua kata, yaitu al-ba'i yang artinya jual dan asyi'ro'ah yang artinya beli. Menurut istilah syar'i, jual beli adalah penukaran harta yang dilakukan antara dua pihak dengan kesepakatan atau akad tertentu atas dasar suka sama suka dan saling rela-merelakan. Hukum jual beli, hukumnya adalah mubah, artinya jual beli diperbolehkan sepanjang mengikuti asas-asas syariah yang mengaturnya. Next adalah tujuan. Jual beli dalam Islam bertujuan saling tolong-menolong dan saling memberi manfaat, bukan mencari untung semata tetapi merugikan pihak lain. Dalil jual beli di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Next. Rukun-rukun jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang dijual. Yang ketiga, alat tukar. Yang keempat, ijab kabul. Nah, rukun yang pertama adalah penjual dan pembeli. Syarat-syarat penjual dan pembeli adalah berakal, memiliki kemampuan memilih atas kehendak sendiri. Kemudian yang nomor 2, barang yang dijual. Syarat barang yang dijual harus suci atau halal dan baik, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad, mengetahui status barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. Yang nomor 3, alat tukar. Untuk membeli sekarang ini, alat tukar yang sah di Indonesia adalah uang rupiah. Alat tukar, nilai tukarnya mengusahakan dengan mata uang masing-masing negara. Misalnya di negara Malaysia itu alat tukarnya ringgit, kalau di Indonesia ya rupiah ya. Kemudian nomor 4, ijab kabul. Ijab adalah kata-kata yang menyatakan kepemilikan secara jelas. Kemudian saya lanjut materi berikutnya yang berkaitan dengan qiyas. Ada yang sudah tahu apa itu pengertian qiyas? Ya. Qiyas berarti memilih satu di antara dua, yaitu meneruskan kesepakatan atau akad jual beli atau membatalkannya. Kemudian hukum qiyas. Menurut ulama fikih, qiyas dibolehkan dalam syariat Islam didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan cara mempertimbangkan kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang melakukan sebuah transaksi. Next, tujuan. Qiyas bertujuan agar kedua belah pihak yang jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu. Next, yaitu dalil atau hadis. Dalil atau hadis yang berkaitan dengan qiyas adalah penjual dan pembeli tetap dalam qiyas selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya berlaku benar dan suka menerangkan keadaan atau barangnya, maka jual belinya akan memberkahi keduanya. Apabila keduanya menyembunyikan keadaan sesungguhnya serta perilaku dusta, maka dihapus keberkahan jual belinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Next, yaitu tentang jenis-jenis qiyas.
Yang pertama, khiar majelis. Maksud khiar majelis adalah pembeli dan penjual boleh memilih antara dua perkara selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli. Yang kedua, khiar syarat. Maksud khiar syarat adalah khiar dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau salah seseorang. Akad tadi kesepakatan ya, jadi khiar syarat maksudnya adalah khiar yang dijadikan syarat sewaktu kesepakatan oleh keduanya atau salah seseorang. Yang ketiga, khiar aib atau cacat. Maksud dari khiar aib adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang tersebut terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitasnya. Berarti khiar majelis tadi adalah khiar penjual dan pembeli boleh memilih antara dua perkara selama keduanya masih tetap berada di tempat. Khiar majelis berarti keduanya masih tetap berada di tempat. Khiar syarat dijadikan syarat waktu akad. Kemudian khiar aib atau cacat mengembalikan barang yang dibelinya apabila barang tersebut terdapat suatu cacat. Terima kasih. Sekian dari saya, semoga penjelasan saya dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya.